Jiwa seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri automatizatika fi kulli waqtin wahin. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sederek ingkang insyaallah dipun mulyaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Memulai majelis, mari kita selalu belajar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berulang kita sampaikan, bersyukur terhadap sesuatu yang menyenangkan, bersyukur terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bersyukur itu yang pertama ma'rifatun nikmah, mengetahui nikmat. Untuk bisa mengetahui nikmat, Al-Quran mengajarkan ta'uddu, menghitung, melihat, merasakan. Allah memang zatnya tidak bisa kita lihat, tapi perbuatannya, af'alnya, dan asmanya bisa kita rasakan. Sehari-hari tidak ada sedetik pun
dalam diri kita yang Allah tidak ikut campur. Tidak ada waktu walau sekejap yang terjadi dalam diri kita kecuali Allah ikut campur. Dan sering Allah menunjukkan itu. Hanya mata batin kita, basiroh kita, hati kita yang seringkali alpa, yang seringkali lalai, sehingga kita tidak merasakan perbuatan dan sifat Allah itu. Majelis zikir sengaja kita lakukan dalam rangka agar kita memiliki kepekaan untuk bisa merasakan hadirnya Allah dalam seluruh urusan kita, sehingga kita menjadi orang yang paling berbahagia dalam segala keadaan. Karena sebenarnya seluruh keadaan yang terjadi pada diri kita wujud dari sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak ada di antara kita yang dianaktirikan oleh Allah. Tidak ada di antara kita yang dianggap lebih dari yang lain, siapapun dia, ustadz atau orang biasa, kiai atau penjual bakso atau apapun profesinya, semua diperlakukan sama oleh Allah. Fisik kita mengajarkan itu. Yang pertama diantaranya, Allah membuat kita istimewa. Kalau mobil itu edisi limited, semakin sedikit dibuat semakin mahal harganya. BMW atau Mercy atau merek-merek mobil yang lain itu di dunia ada yang dicipta hanya 10. Itu harganya ratusan miliar. Pajaknya cukup untuk ngingoni orang sak kampung selama berbulan-bulan. Dan kita dicipta hanya satu sepanjang sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi Adam hatta akhir, gak ada yang sama dengan kita. Tingginya, bentuk tangannya, bentuk wajahnya, bahkan saudara kembar. Saya sering kali berdetak jantung ini ketika kita sedang melakukan sidik jari untuk banyak keperluan. Sidik jari yang melungker-melungker, tidak ada yang sama di seluruh dunia. Saya bayangkan ya, sebegitunya Allah mencintai hambanya sehingga jari itu berbeda antara satu orang dengan jutaan miliar manusia yang lain. Ini menandakan apa? Kita itu makhluk istimewa.
Kalau itu kita pahami, kita sadari, dan terus menerus kita mengingatnya, kita akan terus paham betapa Allah itu tidak pernah melepaskan cintanya, layaknya matahari terbit setiap hari. Kalau ada pohon yang tidak terkena sinar matahari, bukan salah mataharinya, tapi salah posisi pohon itu. Tapi kadang-kadang pohon mengalahkan kita. Di depan garasi itu, garasi mobil kita di pondok, itu ada pohon palem putri. Sampai melihat pohon di mana saja palem putri itu mesti lurus, mesti lurus. Tapi kamu lihat pohon di depan garasi itu gini, menggok gini lagi. Kenapa? Karena dia terhalang oleh atap garasi. Tapi dia tidak berhenti untuk menggapai matahari. Dia menggok, meliukkan tubuhnya untuk tetap bisa berjuang untuk menggapai cahaya matahari. Luar biasa itu. Bisa dibandingkan dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam banyak bidang, justru kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita justru lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kadang-kadang kita melupakannya, lebih banyak mengingat selainnya. Seharusnya ketika kesulitan menimpa kita, justru kita harus lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bukan untuk merubah situasi itu, tapi untuk bisa memahaminya. Sekali lagi, bukan untuk merubah situasi, tapi untuk bisa memahaminya. Maka orang Jawa itu bilang, saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang ning kene di tempat ini, di tempat panjenengan sendiri ini, dengan segala keadaannya, rumah yang sederhana, tidak seperti rumah-rumah yang lain. Mungkin punya sepeda motor, tapi tidak sebaik tetangga yang lain. Mungkin punya uang, tapi tidak sebanyak orang lain. Aku gelem, aku mau. Karena apa? Di dalam segala keadaan itu sebenarnya ada rahmat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kehadiran Yolisa ini betul-betul sangat membantu kita. Cukupi asupan kebutuhan serat kita dengan jamu tetes bio HSA. Silakan sediakanlah Yolisa di rumah gitu ya. Karena selain soal metabolisme juga ini banyak sekali manfaat yang lainnya. Jadi kalau untuk misalnya menjaga nih 3-5 tetes gitu ya. Sungguhnya kita sudah buktikan di lapangan begitu banyak orang yang tertolong ya. Banyak orang yang bebas dari penderitaan. Salah satunya dengan mengkonsumsi secara teratur Yolisa. Saksikan spesial event liputan khusus capaian prestasi program Nawakarsa untuk Gersik Baru Lebih Maju. Selasa 25 Februari 2025 pukul 18.00 hanya di JTV 100% Jawa Timur. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga.
Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Kula nek ngaji niku mesti rada serius titik ngono kaya kudu ngamuk ae. Sing ngrungokne metu kudu ngamuk. Tapi kalau kepingin ngaji, ku masuk ora suwe, sing temenan. Kau mari ngaji, guyon. Jadi ngaji itu sing temenan. Karena kita tidak ingin salah menggunakan instrumen. Apabila ngaji salah menggunakan instrumen, ya tembusnya kuping kanan, drobos kuping kiwa. Tapi kalau instrumennya benar, mungkin kalimat yang kita sampaikan itu sederhana, tapi menggugah jiwa, memotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan. Hari ini kok bajunya putih kabeh niku wis lunas burung ya? Enten komando toh? Masya Allah, aku malah gak roh. Nggih, mugi-mugi kanthi baju putih niku nuduhaken manah kula panjenengan sedaya manah ingkang pethak. Amin Allahumma amin. Syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap sesuatu yang menyenangkan, syukur terhadap sesuatu sing ora nyenengne, syukur karena kita bisa bersyukur karena Allah memberikan info kepada kita, ternyata orang yang bersyukur itu sedikit, dan sedikit itu adalah para nabi, para rasul, para wali. Maka ketika kita bisa bersyukur, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang tadi saya sebut. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tema hari ini adalah hidup itu penugasan. Apa? Hidup itu penugasan. Yang pertama, dalam semua ciptaan itu tidak ada yang sia-sia. Sesederhana apapun, kita sering terkagum dengan sesuatu yang besar, sehingga hal-hal yang kecil kadang-kadang kita sepelekan, seakan-akan tidak berguna. Seringkali kita minta yang besar, prestasi-prestasi kecil kadang-kadang kita tidak hargai. Orang bisa bangun pagi, kemudian kita ketika bangun dia membaca alhamdulillah, tentu tidak ada catatannya menurut mata manusia, tapi itu prestasi yang luar biasa. Bangun pagi, alhamdulillah, aku dikembalikan hidup lagi. Apalagi kemudian menjadi mengingat apa ya yang Allah akan takdirkan untuk saya. Ini prestasi-prestasi kecil. Bisa
bisa bangun malam, berwudu, kemudian bisa sholat walau sekadar 2 rakaat, itu prestasi. Mungkin tetangga nggak tahu, camat ora roh, lurah ya gak roh, tapi Allah mengetahuinya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam hambaku tangio, bangunlah, karena dengan itu aku ingin meletakkan kamu dalam sebuah jamaah, jamaahnya orang-orang mulia. Tidak ada yang sia-sia. Kita pernah mengalami COVID-19. Itu makhluk apa ya? Sebesar apa? Enggak pernah kita tahu. Tapi seluruh dunia, orang yang mengaku negara paling hebat, katanya mempunyai nuklir, semua tidak berdaya. Anehnya masih banyak orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup itu ada tugas. Seperti difirmankan oleh Allah, tugas ini tidak boleh lupa. Kemanapun kita pergi, tugas itu harus dilaksanakan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia ini membuat lupa kepada tugas. Perbedaan orang dengan orang yang lain itu bukan pada kekayaannya, bukan pada tingginya kedudukan, tapi pada perbedaan penunaikan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok di akhirat itu kita banyak kecele, orang yang biasa, orang yang tidak kita kenal, orang yang kadang-kadang duduk ngobrol dengan kita biasa-biasa saja, ternyata di akhirat makomnya sangat tinggi. Sebaliknya, seperti saya misalnya, ustadz yang diketahui oleh banyak orang, bisa sebaliknya. Apa yang membedakan? Menunaikan tugas. Tugasnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dawuh, aku enggak menciptakan jin, aku juga enggak ciptakan manusia kecuali untuk melakukan pengabdian kepadaku. Hanya satu, pengabdian, penghambaan. Yang itu di ayat yang lain Rasulullah diperintahkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat ada doa iftitah seperti itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya engkau. Ini orang oleh lali. Jangan sampai sawahnya, luasnya ladang membuat kita lalai tugas ini. Jangan
sampai tingginya kedudukan, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, bahkan mungkin lebih tinggi dari, jangan sampai membuat lupa terhadap tugas itu. Mengapa harus memilih kapsul Ajaib Bio 99? Kapsul Ajaib Bio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaib Bio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaib Bio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh semua. Hingga Kamis sore, banjir di desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatanras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Apapun yang kita lakukan harus dalam kerangka tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari, kalau bisa hilangkan motivasi-motivasi untuk mencari pangalembono, pujian dari orang lain. Makanya banyak di dalam hadis disyaratkan orang-orang yang kemudian menjadi wali, orang-orang yang kemudian menjadi kekasih Allah karena amal baik yang dirahasiakan, amal yang baik dan dirahasiakan. Hatta la ta'lam ma yunfik yaminuhu la ta'lam siman. Apa yang diberikan salah satu tangannya seakan-akan tangan yang lain tidak mengetahuinya. Kalau ini bisa kita lakukan, subhanallah. Yang pertama, amal-amal mubah yang kalau dikerjakan itu tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa, itu bisa menjadi ibadah. Makan itu kita lakukan berkali-kali, dan itu mubah. Sama nggak makan nggak apa-apa, makan ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memberikan landasan pada pengabdian kepada Allah, maka makan itu menjadi thariqah, menjadi jalan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kemudian dimuliakan karena makannya, makan yang dilakukan dengan ilmu, makan yang dilakukan sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia makan dengan penuh syukur, sehingga walaupun satu nasi yang tercecer dia ambil, karena dia yakin, tidak tahu dari nasi dan butir mana
makan itu berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup itu penugasan. Tugas kita adalah melakukan penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang kita lakukan, yang pertama harus baik. Baik menurut tradisi, juga baik menurut agama. Makanya ngaji itu menjadi penting, thalabul ilmi itu menjadi penting. Dulu di zaman Rasulullah, jihad itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat dimuliakan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan semua, sebagian dari kamu seharusnya mencari ilmu. Kata Al-Quran, liyatafaqahu fiddin, agar nanti bisa kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ilmu diperlukan agar kita bisa melakukan yang baik, walaupun hal-hal yang kecil. Bagaimana kita tersenyum, bagaimana ketemu dengan orang lain, bagaimana kita bergaul dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan orang lain. Ilmu. Maka carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan hingga liang lahat. Carilah ilmu walaupun jauh, walau bisin, walaupun di negeri yang jauh. Yang kedua, lakukan apapun dengan kesungguhan, sing temenan. Jangan melakukan sesuatu di bawah rata-rata. Kalau nggak bisa melakukan yang besar, lakukan yang kecil-kecil. Lakukan yang kecil-kecil. Buat prestasi-prestasi kecil. Yang ketiga, lakukan dengan ikhlas. Apa? Lakukan dengan ikhlas. Lakukan dengan ilmu. Yang kedua, lakukan dengan kesungguhan. Yang ketiga, lakukan dengan ikhlas. Percayalah, yakinlah, kalau itu bisa dilakukan, masa depan akan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang terakhir, ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu sesuatu yang berat. Yang pertama, ikhlas itu tidak memberikan ruang walaupun sedikit untuk nafsu. Ini berat. Kita melakukan kebaikan, orang lain tidak tahu, itu sulit dan berat. Apalagi kebaikan itu besar. Kita ahli sholat malam yang sudah kita lakukan 4-5 tahun, kemudian teman kita bilang, memberikan nasihat kepada kita, Mas, untuk bisa sukses itu sampai sholat malam. Coba, kira-kira hati kita itu enggak menerangkan kepada dia bahwa sholat malam itu sudah kita lakukan 10 tahun, kira-kira kuat atau ora? Kita bersedekah 1 miliar lah, kemudian orang lain tidak mengetahuinya, orang lain menyumbang 1.500.000. Aku ini masjid istakwai 1 juta, tapi yang piro? Padahal kemarin lusa kita sudah memberikan 1 miliar. Terus kemudian kita nggak bilang, kamu hanya 1 juta, aku 1 miliar. Terus nggak bilang begitu.
kuat atau tidak. Itu susahnya ikhlas. Ikhlas itu adalah anugerah dari Allah. Orang yang bisa ikhlas itu setan sudah nggak bisa, menipunya sudah nggak bisa, semua bisa digoda oleh setan. Seperti pulang ngaji ini layaknya pencuri. Pencuri itu nggak mungkin mencuri rumah kosong. Pencuri itu mesti tahu di rumah itu ada harta yang menurut mereka sangat berharga. Nafsu dan setan selalu akan berusaha mencuri kalau di dalam diri seseorang ada harta yang berharga. Iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek merata cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor Gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dhewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV tekun ngibadah. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatan Ras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Ikhlas itu ada di hati. Hati itu ada strukturnya. Ada namanya soder, ada namanya kolab, ada yang namanya fuad, ada yang namanya lub. Hati yang masih bercampur dengan banyak kepentingan seperti halaman rumah yang di situ masih banyak orang, juga banyak binatang-binatang yang lain di halaman rumah. Itu soder, tidak ada. Masuk sedikit di teras itu kolab. Kolab itu bahasa Arab artinya bolak-balik. Hati kita itu sering bolak-balik. Rencana malam ini kita akan menyumbang sesuatu 100.000. Besok pagi ingat bahwa setiap pagi dia harus membeli sesuatu. Tidak jadi 100.000, jadi 50.000. Agak sore sedikit berubah lagi, tinggal 25.000. Bayangkan. Fuad lebih dalam lagi, itu ruang dalam. Itu artinya gampang terpengaruh, mudah terpengaruh. Ini kondisi hati kita. Jadi ikhlas itu sulit. Maka teruslah berjuang agar apa yang kita lakukan utuh kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, aku terima kasih. Engkau berikan waktu
yang cukup buat saya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, saya 65 tahun. Ini yang kami persembahkan kepada engkau. Nggih, mugi-mugi nggih sedaya ingkang kita lampahi sareng-sareng setunggal dilakoni kanthi ilmu sing kabeh lakonono temenan, sing nomor 3 lakonono dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Amin Allahumma. Tidak seperti biasanya, siapa yang ingin tanya, walaupun tidak banyak, jangan banyak-banyak, nanti kalau kemalaman ibu-ibu sulit untuk ndodok lawang. Silakan, ada? Oh nggih, monggo. Ada mic-nya itu. Ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asline kula nggih pun tepang, kemungkinan Pak Nur nggih pun tepang. Nami kula malaikat sing jaga swarga. Mas Ridwan, kula sakniki manggen teng Terung Kulon, Pak Nur. Kula kesian nek kalian jenengan ku mboten saged nimbali yai, mboten saged. Pak. Lah tangget kula teng mriki ikhlas niku ancene wabot Pak nggih. Terus pundi Pak carane nek saged ikhlas? Kula ki ambak niku ancene wangel ikhlas niku. Pasti nek kajeng ikhlas sing enten mawon. Kajeng ikhlas kali kanca nggih penghalangi enten, lebih-lebih nek ikhlas kali bojo nggih penghalangi tambah kathah. Terus pundi Pak nggih carane saged ikhlas? Wonten mawon sing saged kula aturaken, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lintu, yang lain ya 2 saja, 2 pertanyaan. Barangkali ada dari ibu-ibu wonten? Oh nggih, silakan. Sinten asmane, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula sami kali putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Paring asma Siti Fatimah, dipun panggil Ima. Saking Babatan Asri Perubahan RT 15. Abah. Ngapunten Abah. Nggih, mangga. Mohon izin bertanya. Saya sampun ibadah, nggih selalu berdoa. Saya nggih sampun berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Tapi kok mboten muncul hasil lan dereng diijabah. Padahal Tuhan sampun berjanji membalas usaha ikhtiar dan doa kita. Kados ngoten pripun Abah? Ngoten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalih mawon. Nanti kepengen. Dan kita beruntung 2 orang yang bertanya itu namanya luar biasa. Yang pertama Mas Ridwan. Yang kedua Ibu Siti Fatimah. Dan pertanyaannya Ghazaliyah banget. Bagaimana bisa ikhlas? Ikhlas seperti yang tadi saya sampaikan, itu memang murni hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berikhtiar. Harapannya moga-moga Allah memberikan anugerah kepada kita, termasuk orang-orang yang mukhlis. Amin Allahumma. Bagaimana ikhtiarnya?
Yang pertama, kesadaran bahwa berpalingnya orang lain dari kita, artinya perhatian orang lain dari kita, itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Satu desa memuji kita, ora ono artine apa. Satu desa mencela kita, juga ora ono artine apa-apa. Orang lain bagi kita hanya tempat bagi kita untuk melakukan kebaikan. Ucapkan salam kepada mereka, kalau diundang datang kepada mereka, kalau dimintai nasihat kita berikan nasihat, kalau mereka butuh bantuan kita bantu. Tapi kalau mereka kemudian menjadi begitu penting terhadap kita, itu tidak. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita. Seandainya banyak orang ingin memberikan manfaat kepada kamu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ora iso memberikan manfaat kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebaliknya kalau satu kampung, satu desa, satu kecamatan ingin memberikan bahaya, ayyadurruka la yadurruka, tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali yang ditakdirkan kepada. Kalau itu kesadaran itu ada, maka tidak penting bagi kita untuk melakukan kebaikan kemudian menunggu pujian dari mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memang dawuh di dalam Al-Quran untuk meminta, dan Allah juga sudah janji untuk memenuhi permintaan itu. Tapi di dalam Al-Quran kan tidak ada akan diberikan dalam bentuk apa dan kapan. Diberikan hari ini di dunia atau diberikan besok, diberikan hari ini di dunia atau nanti diberikan di akhirat, tidak ada. Ibnu Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita, doamu pasti dikabulkan. Fil waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi turidu fi ma yahtaru la fi ma tahtaru.
di dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki, di dalam sesuatu yang Dia pilihkan, bukan pada sesuatu yang kamu pilih. Merasa tidak diijabah oleh Allah sebenarnya karena kita mendikte permintaan itu. Kita kepingin punya rumah, ketika rumah itu belum ada di dalam diri kita, rasanya tidak diijabah. Banyak orang yang sudah berdoa puluhan tahun, orang itu bertanya, kenapa ya nggak diijabah? Lah, orang bisa berdoa 10 tahun itu sudah namanya ijabah. Jadi sudah bisa doa 10 tahun itu nggak semua orang bisa itu. Lah, itu kadang-kadang ukuran kita itu yang tidak tepat sehingga merasa tidak dikabulkan. Tapi percayalah, setiap doa pasti dikabulkan. Maka ketika doa, kecuali ada keyakinan dikabulkan, yang kedua ada tawakal, pasrah, monggo panjenengan paringi nopo ya Allah. Banyak orang yang kemudian menderita, susah hidupnya selama hidupnya, doanya tidak pernah berhenti. Seminggu sekali khatam Quran, setiap malam tahajud, duhanya tidak pernah. Hidupnya susah mulai dari muda sampai tua. Dan orang itu menerima itu. Subhanallah, menerima. Tidak pernah protes. Tapi kemudian mengeluh, enggak. Apa yang terjadi? Doanya, kebaikannya diberikan kepada zuriyahnya, kepada anak cucunya. Anak cucunya diberikan kemudahan, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah karena doa-doa dari orang tuanya. Pendek kata, setiap doa, ketika doa itu dipanjatkan dengan baik, pasti diijabah oleh Allah. Cuma seperti tadi pengantar pengajian ini, hati kita kadang-kadang tidak cukup bisa paham bagaimana bentuk pengabulan itu. Tapi kita bisa berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu adalah prestasi. Enggak ada pemberian yang lebih berharga kecuali bisa taat. Dan salah satu taat adalah memenuhi perintah Allah, doa. Ibadallah rijalallah awisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asadahda bifadlillah wa ya Allah wa ya ajab wa ya sadat wa ya ahmad wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah salakum salakum wa izul farajaunakum wa bi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah wa ya Rabbi bisadati tahaqqaqni idari asadati bisyarati wa ya suwaqtuna lillah bikasfil hujbi an aini wa rafil baini min baini wa
kita tutup kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek cengkeh nang Bondowoso, dodolan pete nang ngisor gapura. Sedilut maneh wis wulan poso. Nyumet JTV oleh ganjarane swarga. Dulur, poso bakal luwih bunga bareng program-program apik nang JTV. Padange ati Ramadan. Dapur kita Ramadan. Sahur bareng. Bakal ngancani posone awak dewe ben tambah barokah. Ojo sampai kelewat ya dulur. Poso bareng JTV, tekun ngibadah. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Hingga Kamis sore, banjir di Desa Rejosolor belum surut dan ketinggian air mencapai 1 meter. Karya mahasiswa semester 3 ini dibuat untuk siswa berkebutuhan khusus. Pelaku berhasil ditangkap anggota Jatantras Polda Jatim di wilayah Madiun. Tempat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Sandong karo jam 8 bengi nang ngene tul jenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo Para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi.
Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. budaya lestari. Mojo Pae Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pae Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100%